Pekerjaan itu begitu Anda selesai, kita kadang bekerja tidak sesuai dengan, maka kita harus memahami banyak hal ya, soalan sosial, ekonomi, soalan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan belajar dengan sistem eh, bagaimana kita memetakan eh, problem yang ada di masyarakat. Kita nggak hanya menceritakan problem, tapi kita menceritakan solusi, mencarikan solusi. Karena Anda ini kan 10-20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian adalah para pemimpin di sekitar lingkungan Anda, di sekitar uh, wilayah Anda, kabupaten, provinsi, bahkan mungkin pemimpin bangsa. Ya. Jadi Anda Amin ya sekedar Allah. Anda harus bisa melahirkan pikiran-pikiran yang solutif, ya. Jadi ini dikenal dalam dunia pendidikan problem based learning. Problem based learning itu mahasiswa atau siswa kita mencari problem yang ada di sekitar lingkungan sosialnya, kemudian sama-sama mencari solusi. Anda membayangkan kalau Anda jadi pemimpin, apa yang Anda harus ambil? Saya beri contoh ya, Saya ke Yogyakarta, ketemu dengan pegawai Pemda Surabaya, dan mereka menceritakan bagaimana wali kota Surabaya siapa wali kota Surabaya? Bu Risma. Bu Risma Nah, Pak hari ini. Risma Pak. Tahu wali kota Surabaya siapa gitu, Anda tahu. Kalau saya bilang wali kota Bandung belum tentu Anda paham juga. Bu Risma misalnya ya, dia ngelihat gini, prostitusi yang ada di Surabaya, Doli itu prostitusi yang legendaris. Itu udah ada dari zaman kolonial. Orang punya keterkaitan ekonomi di situ. Jadi orang hidup dari situ. Itu alat penghasil uang dari situ. Bukan hanya pelaku prostitusi atau PSK, tetapi tukang cuci, tukang parkir, minum, makanan ya. Satu sisi dia ngalamin problem, yaitu bagaimana kasus anak-anak kecil yang menjadi pelanggan PSK. Jadi satu saat dia datang ke Doli, pada malam hari orang nggak tahu dia wali kota, ini cerita benar ya. Saya dapat dari stafnya, kemudian dia wawancarai. Ada satu nenek-nenek usianya 60 tahun ya, sekitar 60 tahun nangis, karena dia punya pelanggan itu siswa SMP. Tarifnya berapa Anda tahu? Sekali kencan 5.000 sama SMP. Siswa-siswa SMP ini. Jadi mereka ada 10 orang, satu orang sekali kencan 5.000. Nah, nenek ini ya prostitusi saya bilang PSK yang senior yang tua ini dalam hatinya nangis. Tapi bagaimana dia harus menyambung hidup ya. Jadi dia dapat pelanggannya bukan orang lebih tua, tetapi dia pelanggannya anak-anak kecil tapi harganya lebih murah. Jadi uang jajan mereka itu mereka pakai untuk mencoba apa yang mereka tonton di video porno untuk mereka praktekkan ya. Bu Risma nangis kenapa? Coba Anda bayangkan usia SMP mereka coba kayak itu. Itu berarti kalau ada dari mereka yang kena HIV AIDS, bagaimana tuh mereka kena dalam usia yang sangat muda. Jadi orang tua mereka berpikir mereka ini ke sekolah, ternyata mereka mencoba-coba apa yang mereka nonton di video porno, kemudian mereka praktekkan dengan harga yang murah, 5.000 ya sekali kencan. Nah, terpaksa dia harus ambil apa? Nutup Doli. Nutup Doli apa? Pasti banyak protes. Ya, karena satu kebijakan itu nggak ada memuaskan semua pihak. Maka kita harus ambil jalan tengahnya. Alternatifnya gimana? Membuka peluang kerja, cari pekerjaan alternatif. PSK ini dikasih duit, magang untuk mereka punya keterampilan lain. Tapi apapun itu harus ditutup. Nah, seperti Anda pergi ke Tanjung Priuk, ada satu tempat prostitusi yang terbesar di dunia, kemudian dipindah, dialih fungsi oleh Gubernur Sitoso menjadi student center ya, Islamic Center di Tanjung Priuk ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang susah. Anda sebagai pemimpin tuh harus ambil gimana. Nah, jadi tadi saya ada bagi Anda topik-topik, kemudian Anda bukan Anda sebagai mahasiswa lagi, Anda membayangkan kalau Anda jadi pemimpin, langkah apa yang Anda harus ambil. Jadi Anda harus mencari problem based learning. Anda identifikasi apa masalahnya ya. Amalia, Adis, Alisa, saya bilang Anda identifikasi apa masalahnya, kemudian Anda mencari apa solusinya. Nah, misalnya Lasmi
melakukan identifikasi data terkait mobil nasional itu hanya hampir tidak ada ya yang jalan di jalan raya di Indonesia semua mobil impor. Apa yang kita lakukan? Apa kita melakukan membuka pabrik mobil nasional? Kalau kita membuka pabrik nasional, kita dikecam oleh eksportir mobil yang sama Toyota, Honda, misalnya, punya dilema. Padahal kita punya tenaga kerja juga banyak keserap ya. Jadi kadang dilema-dilema yang harus kita perhatikan. Tolong nanti Anda diskusi. Ini problem based learning, Anda mencari solusi. Saya minta 3 orang untuk menjadi moderator agar bergantian. Dan semua saya minta untuk aktif. Saya minta nanti ada 3 orang ditunjuk untuk menjadi penilai. Harus aktif karena ini direkam ya. Saya udah minta direkam semuanya, tunjukin wajah di layar. Yang terkecuali yang pakai hijab ya. Pakai cadar memang nggak bisa ya. Tapi nggak pakai cadar, tunjukin supaya saya rekam untuk satu saat kenang-kenangan. Kalau satu saat kita ketemu 20 tahun lagi, Alisa, Gladys, Amalia, Laksmita udah jadi ibu-ibu ya, datang ke UNJ, daftarin anaknya masuk UNJ, ketemu Om Haris gitu, dibilang, oh Pak, ini saya bilang, oh ini dulu ya, ini lihat rekamannya, Anda bisa lihat rekaman waktu Anda kuliah pada saat pandemi COVID, dan kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir. Marilah kita berdoa ya, semua Anda yang semua agama untuk berdoa mudah-mudahan COVID-19 berakhir, karena sampai saat ini data yang kita dapatkan semakin tinggi. Hari ini Universitas Negeri Jakarta berduka karena dua orang keluarga Universitas Negeri Jakarta meninggal karena COVID-19 hari ini. Ya, jadi Anda jangan main-main ke kampus dulu ya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya minta kepada moderator untuk membuka dengan doa. Ya, saya membuka aja dengan doa langsung ya. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah bagi yang Muslim, yang di luar Muslim menyesuaikan ya. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Semoga kita oleh penyakit ya COVID-19. Semoga orang-orang yang pernah berbuat baik ibu bapak kita diridhoi dan diberi kasih sayang oleh Allah SWT. Oke. Kita foto bersama ya, PJ, ya apa? Moderator, saya silakan kepada moderator untuk foto bersama. Layar dibuka. Ayo Bimbi. Iya, buat foto bersama dianuin sama Akbar ya. Akbar langsung aja. Oke. Baru bangun tidur pakai beda tuh kelihatan cerah. Udah air wudhu kan, habis wudhu salat zuhur ya. Oke, sudah. Coba Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih Akbar. Lanjut ya, moderator Pandu, semua nanti harus aktif ya dalam perkuliahan. Hania, Berlina, Imelda, Tira, Muhammad, Irwan ya. Semua mudah-mudahan dapat nilai yang baik ya. Dapat nilai apa yang baik? Ya, A+, Pak. Nilai apa? A++. Sifa ya. Sakila, Zidan ya, semua dapat nilai yang baik ya. Oke, sukses selalu ya. Silakan Profesor. Ya, langsung aja kita masuk ke kelompok 1. Kepada kelompok 1 bisa langsung share screen-nya. Ya. Baik. Apakah sudah terdengar suaranya? Jelas ya? Sudah, Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada siang hari ini, kami kelompok 1, yaitu kelompok Sultan Baqabullah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Sosial atau bisa juga dikenal dengan korupsi Bansos COVID-19. Sebelumnya kami akan
Di layar sudah tertampang nama kelompok kami. Boleh dilanjut. Next slide. Bisa dilanjutkan oleh Arin. Maaf, ini PowerPoint-nya pecah ya? Iya, PowerPoint-nya pecah. Halo, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran Ari. Kenapa? PowerPoint-nya pecah. Juga lumayan deh, lumayan. Udah. Udah kok, udah. Udah. Boleh dilanjut, Arin. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran Rain Vivo. Ya Allah, jaringan sumpah. Jaringan kenapa, Arin? Cakep kok. Jelas banget. Lanjut ya. Yang pertama yaitu biografi Sultan Babullah. Nama lengkap Sultan Babullah Datu Syah. Lahir pada 10 Februari 1528 dan wafat pada Juli 1583. Sultan Babullah adalah seorang putra pertama dari pasangan Khairul Jamil dan Boki Tanjung. Sultan Babullah berkepercayaan agama Islam. Sultan Babullah adalah sultan Ternate terbesar. Ia bertahta pada 1570 sampai 1583. Sultan Babullah dikenal sebagai Bab atau Babu dalam sumber Eropa, merupakan sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Ia menggantikan ayahnya, Sultan Hairun, yang dibunuh oleh Portugis. Sultan Babullah membalas dengan menyerang dan membuat Portugis menyerang tanpa syarat pada 26 Desember 1575. Portugis kemudian diusir dari Maluku. Sultan Babullah dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, kekuasaan Ternate berkembang luas. Selain berkembang ke seluruh wilayah Kepulauan Maluku, kekuasaannya juga mencakup Bulton dan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Sultan Babullah diberi gelar Hirfantu en Zeventik Erden atau penguasa atas 72 pulau berpenghuni yang meliputi pulau-pulau di Nusantara bagian timur, Mindanao Selatan, dan Kepulauan Marshall. Pada masa pemerintahannya juga, penyebaran agama Islam berkembang dengan pesat dan jalur perdagangan pun bebas. Next. Latar belakang terjadinya korupsi bansos. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda ini, semakin banyak warga yang kekurangan dan menderita. Pemerintah mengambil langkah untuk membantu warga-warga yang berkekurangan di tengah pandemi ini yang berupa bansos atau bantuan sosial, yaitu sembako gratis yang berisi 10 bahan pangan. Mensos ditetapkan tersangka. Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial atau bansos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Paket sembako bernilai 9 triliun berawal dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos atau
tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. KPK menyita uang sebesar 14,5 M. KPK turut menyita uang sebesar 14,5 miliar terdiri dari pecahan mata uang rupiah 11,9 miliar, pecahan mata dolar Amerika Serikat atau Amerika AS sekitar 171,85 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,420 miliar. Dan pecahan mata uang dolar Singapura senilai 23.000 dolar Singapura, setara dengan 243 juta. Lanjut. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kronologi kasus korupsi Bansos. Tolong di ini. Penetapan tersangka Juliari Peter Batubara. Aduh, kenapa? Oh, timeline dulu ya? Slide sebelumnya. Timeline-nya. Nah, maaf, Adoni slide sebelumnya ya yang ini. Nah, Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2020. Matius Joko Santoso, Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, anggota kelompok kerja pemilihan unit di Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Kemensos. Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, pejabat pembuat komitmen, yaitu menunjuk perusahaan pengadaan diduga tanpa tender. Hari Van Sidabuke, pemberi dari pihak swasta, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang BPC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Jakarta Pusat, periode 2017 sampai 2020. Dan terakhir Ardian IM, pemberi dari pihak swasta. Detailnya belum diungkapkan oleh pihak KPK. Lanjut. Baik, selanjutnya ini Ya. ada timeline mengenai kasus dari Bansos ini. Yang pertama munculnya laporan yang masuk ke KPK, informasi dari masyarakat terkait dugaan penerima sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Jadi laporan ini datang oleh MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mereka menemukan barang bantuan sembako yang diterima masyarakat diduga jauh dari anggaran yang disediakan, yaitu 300.000. Adanya potongan dari Kemensos sebesar 15.000 untuk transport dan 15.000 untuk goodie bag. Tomboro mendapatkan 270.000 dengan keuntungan dan pajak maksimal 20%, yaitu 54.000. Tapi menurut skor kami, barang yang diterima masyarakat hanya senilai 188.000 sehingga selisih 28.000. Ia juga menduga dari goodie bag yang disediakan terdapat selisih sekitar 5.000 dari anggaran 15.000, sehingga total kerugian negara per goodie bag yaitu 33.000, mengakibatkan adanya kualitas bantuan yang buruk seperti beras bau apek serta berwarna kuning. Kemudian KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi Bansos COVID-19. OTT dilakukan pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 5 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rencananya penyerahan uang dilakukan Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat di salah satu tempat di Jakarta. AIM dan HS sudah menyiapkan uang dari salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung. Uang disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Ditemukan barang bukti, yaitu dari OTT 5 Desember, KPK mengamankan uang sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, serta mengamankan 6 orang, yaitu MJS, WG yang merupakan Direktur PT TPAU AIM, kemudian HS, SN, Sekretaris Kemensos, SJY, pihak swasta, dan kemudian pada Minggu 6 Desember 2020, JPB atau Juliari Batubara menyerahkan diri pukul 2.45 ke gedung KPK.
Kemudian adanya penetapan sanksi. Sebelumnya dari sampai penetapan sanksi ini, sampai sekarang kasus sudah masuk ke penyidikan perkara. Jadi yang mengenai data tentang AIM ini belum bisa kita akses, mengenai siapa dia, pihak swastanya dari mana itu belum bisa kita akses karena masih ada penyidikan perkara dan belum sampai penyelidikan tersangka. Selanjutnya. Kemudian ada penjelasan dari Ketua KPK. Yang pertama ada pengadaan bansos. Firly Bahuri mengatakan bahwa perkara tersebut dimulai dari pengadaan program bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos dengan anggaran sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontak pengadaan dan dilaksanakan selama 2 periode. Kemudian ada penunjukan pejabat proyek. Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Mateus Joko Santoso, dan Awe Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Terus ada kontrak supplier. Dalam setiap paket bansos yang disepakati oleh MJS dan Awe sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000. Lalu pada bulan Mei hingga November tahun 2020, MJS dan Awe membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan. Di antaranya Ardian IM, Hari Sidabuke, dan PT Rajawali Parama Indonesia atau RPI. Dan yang terakhir ada penerimaan uang. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberlakukan secara tunai oleh MJS kepada JPB dan AW. Total sekitar ada 8,2 miliar rupiah yang diterima oleh JPB. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember tahun 2020 sekitar 8,8 miliar rupiah. Berikutnya. Baik, mengenai sanksinya sebenarnya belum ditetapkan, ini baru perkiraan aja. Yang pertama dari Juliari Batubara disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibrahim. Rin, nggak apa-apa, lanjut aja Rin. Rini aja. Baik. Kemudian MJS dan AW atau tadi yang Mateus Joko Santoso sama itu disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian pihak swasta yaitu AIM dan HS disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ini ada data yang saya kutip dari situsnya KPK dari https://acch.kpk.go.id. Ini data tentang kasus korupsi di KPK tahun 2004 sampai 2013. Bisa dilihat ya yang di sebelah kiri atas itu ada laporan yang diterima dari masyarakat tentang adanya kasus korupsi dan yang berkaitan dengan korupsi. Terus di sebelahnya itu kasus-kasusnya itu udah berjalan sampai mana, ada yang masih di penyidikan, dan sampai ada yang dieksekusi. Kemudian di kiri bawah itu ada siapa pelaku korupsi. Bisa kita lihat ya paling banyak korupsi itu dilakukan oleh pejabat eselon 1, 2, dan 3. Untuk kementerian itu cuman 12 poin di sini. Selanjutnya di sebelah kanannya itu ada data penanganan korupsi oleh KPK berdasarkan jenis perkara. Jadi KPK itu kebanyakan menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan penyuapan. Itu yang terbesar pertama, yang kedua itu tentang pengadaan barang dan jasa. Contohnya itu yang sekarang sedang kita bahas, yaitu korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ya, next. Jadi ada solusi sebelumnya. Ada solusi dari Ibu Lili Pintauli Siregar. Ibu Lili ini Wakil Ketua KPK. Beliau tuh mengemukakan solusi untuk menangani korupsi ini dari sebuah teori. Nama teorinya itu teori segitiga Freud. Nah, di teori ini ada 3 penyebab korupsi. Yang pertama itu ada pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Nah, dari teori ini, Ibu Lili Pintauli Siregar mengemukakan cara mengatasi korupsi. Yang pertama itu ada strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kemudian yang kedua itu ada strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga itu strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Nah, budayanya itu maksudnya apa? Budaya ini harusnya itu jujur. Jadi budaya jujur ini harus selalu diterapkan untuk meminimalkan korupsi. Oke, next. Ya, jadi baru-baru ini Pak Presiden Joko Widodo melantik Ibu Risma untuk menggantikan Bapak Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus korupsi. Nah, pengangkatan Ibu Risma ini menjadi Menteri Sosial yang baru, ini berkaitan untuk menangani korupsi yang ada di Kementerian Sosial. Dan diharapkan dengan kehadirannya Ibu Risma ini bantuan tuh jadi lebih merata, terus persebaran tuh jadi jelas dan meminimalkan kasus korupsi. Kemudian tuh ada cara lain mengatasi korupsi. Yang pertama ada membangun supremasi hukum dengan kuat. Ini berkaitan dengan hukum. Jadi harusnya yang korupsi itu seperti kemarin Pak Presiden Joko Widodo pernah bilang, kalau ada yang melakukan korupsi tentang dana bantuan sosial untuk rakyat, terutama di pandemi ini harusnya dihukum mati. Tapi kita belum melihat realisasinya bagaimana, karena kasusnya itu masih berjalan di KPK, masih dilakukan penyelidikan. Terus yang kedua ada pengawasan dari masyarakat. Ya, masyarakat tuh harus selalu mengawasi kinerja dari pemerintahan. Jadi tahu nih kalau misalnya ada tanda-tanda kalau gejala bakal kayaknya nih ada korupsi nih, nah bisa tuh langsung dilaporkan. Terus yang ketiga tuh ada menciptakan pendidikan anti korupsi. Jadi ini seperti di gambar ini, KPK itu kayak melakukan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak. Jadi pendidikan anti korupsi ini sangat penting banget diajarkan sejak dini. Dan KPK itu juga mengeluarkan beberapa buku ya, yang temanya tentang korupsi dan lain untuk pendidikan anti korupsi. Terus yang terakhir ada membangun pendidikan moral sedini mungkin, contohnya membangun perilaku jujur, pokoknya berkaitan agar generasi penerus bangsa itu tidak mudah untuk korupsi gitu. Oke, selanjutnya.
Baik, ini ada closing statement dari kelompok kami, yaitu ketika banyaknya rakyat yang kelimpungan memenuhi kebutuhan di masa pandemi, pejabat yang miskin moral malah mencuri hak rakyat yang seharusnya dilayani. Bantuan yang harus dialokasikan oleh rakyat malah dijadikan lahan keuntungan bagi para pejabat negara yang tadi sumpah mengembang tanggung jawab. Korupsi memang bukanlah hal yang baru bagi negara kita, tapi jangan sampai korupsi menjadi budaya bagi negara. Sikap kritis dan objektif perlu dimunculkan bagi semua rakyat agar jangan sampai koruptor memiliki celah untuk dirinya beraksi. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan teknis atau segala macam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Buat sesi pertama, kelompok 1 ingin membuka berapa pertanyaan? Tiga dulu kali ya, karena ada kelompok selanjutnya. Dua aja. Kan kepada dua aja. Yaudah deh, dua aja. Dua pertanyaan pertama. Iya. Silakan dua orang kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Boleh. Iya. Ini berarti dari kelompok 5. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kan tadi itu cara mengatasi ya kemiskinan itu dengan adanya pendidikan sejak dini. Kalau seumpama emang udah sejak dini dia emang udah diajarin, terus ya pokoknya udah sering diajarin, tapi sewaktu-waktu ketika dia menjabat sebagai pejabat itu dia hilaf, terus gimana itu cara kalau akan dihilaf? Baik. Akan kami tampung dulu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Ya. Menurut kalian ada faktor partai gitu, misalnya orang dari partai itu cenderung korupsi gitu. Maaf, Fabian agak kurang jelas yang faktor apa tadi? Partai, misalnya dari partai A ini orang lebih cenderung korupsi, makanya lebih ke bawah hukum gitu bahasanya. Oke. Ya, terima kasih Fabian atas pertanyaannya. Kelompok 1 boleh langsung ditutup aja, nanti jawabnya sekalian sama sesi tanya jawab. Oh iya, baik. Jadi pertanyaan presentasi ini sudah selesai. Jawaban nanti akan kami berikan sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 Sultan Buku akan mempresentasikan tentang kasus korupsi di Kementerian Kelautan. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami ada Ataya Maharani, Arifah Rosa Sapura, Arik Julian Saputra, Karina Supena, Syifa Paratujang. Selanjutnya, saya akan membacakan biografi dari Sultan Muhammad Amiruddin. Adalah putra kedua Sultan Jamaluddin dari Kesultanan Tidore. Seorang sultan dari Kesultanan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syekh Muhammad Al-Mabus Kaicit Karangan, Jawa Barat. Selanjutnya, ia lahir pada tahun 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin. Pada tahun 1780, ia melarikan diri ke Serang Timur untuk menghindari dari kejaran Belanda. Pada tahun 1797, ia berjaya merebut kekuasaan Tidore dan dinobatkan menjadi Sultan Tidore. 1801, ia melancarkan serangan Belanda untuk mengusir Belanda dari Maluku. Pada tahun 1805, ia wafat di usianya 67 tahun. Pada tahun 1995, ia ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, Aku bukan sih. ya, Hilang. Di sini ada biografi dari Bapak Edi Prabowo. Bapak Edi Prabowo lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1972, lahir di Muara Enim, daerah Sumatera Selatan. Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi keempat DPR Republik Indonesia dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Pada tanggal 25 November 2020, beliau mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena kasus korupsi. Lanjut. Kronologi kasus korupsi yang dilakukan oleh beliau. Kasus ini bermula dicabutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 pada tahun 2016, lalu diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia oleh Menteri Edi Prabowo dan dibentuknya tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur. Lanjut. Kronologi kasus selanjutnya, Bapak Edi Prabowo menunjuk staf khususnya APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut. Selanjutnya setidaknya telah ada 9 perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020, yaitu CV Setiawidara, UD Samudra Jaya, CV Nusantara Besri, PT Aquastik SS Lautan Rezeki, PT Royal Samudra Nusantara, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, dan PT Nusa Tenggara Budidaya. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito, datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri.
Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder Aero Citra Cargo dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Hal ini merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau Pribadi dan Siswadi selaku pengurus Aero Citra Cargo. Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih, staf istri Menteri KKP Lis Rosita Dewi. Jumlahnya sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edi Prabowo, istrinya, dan Andreau Pribadi Misanta. Sebagian uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edi Prabowo dan istri di Honolulu, AS pada Amerika Serikat pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar 750 juta rupiah. Barang yang dibelanjakan antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy. Di samping itu, pada sekitar bulan Mei 2020, Edi Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar $100.000 dari Suhajito melalui Safri dan Amiril Mukminin. Selanjutnya. Lalu ada proses penangkapan. Berdasarkan informasi yang diterima KPK, sejumlah tim lalu dibentuk hingga kemudian mereka melakukan operasi tangkap pada Rabu, sekitar pukul 12:30 pagi di sejumlah lokasi yakni Bandara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edi Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta 2 orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edi. Staf istri Menteri Edi juga pengusaha. Selanjutnya. Dari 17 orang yang diamankan, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, APM, staf khusus Menteri KKP atau Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, lalu ada staf khusus SAF, staf khusus Menteri KKP atau Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, lalu ada SWD, pengurus PT ACK, lalu ada AF, staf istri Edi Prabowo, lalu ada AM sebagai pengurus PT ACK, lalu ada SJT sebagai Direktur PT DPPP, Perusahaan Eksportir Benur sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya. Dugaan pasal pelanggaran. Pelanggaran pasal yang dilakukan Edi Prabowo. Pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP, di mana dalam pasal 12 ayat 1 huruf A atau B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dalam kronologi mantan Menteri Kelautan tersebut dapat disimpulkan bahwa ia dituntut pasal tersebut karena beliau merupakan pegawai negeri bahkan pejabat negara yang telah menerima hadiah sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah dan menyebabkan suatu akibat yang bertentangan dengan kewajibannya membuat peraturan ekspor benih lobster, di mana peraturan tersebut sangat merugikan negara dikarenakan hanya menjualnya dengan harga yang sangat minimum. Lanjut. Dalam pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.
Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal ini sangat sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dan di dalam pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi, dan jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Court gazette handling. Maka hanya dikenakan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, di mana dalam kronologi Edi merupakan mereka yang melakukan suatu tindak pidana untuk mengambil suatu keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Lanjut. Pelanggaran pasal yang dilakukan oleh pemberi suap. Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT 2 Putra Perkasa, DPP Suharjito. Ia disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, di mana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang A. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri untuk penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau B. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan untuk tidak dilakukan dalam jabatannya, di mana dalam kasus ini, Direktur PT DPP memberi hadiah kepada pejabat negara untuk menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi. Lanjut. Dalam pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal ini sangat sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dan di dalam pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi, dan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Maka hanya dikenakan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang dikenakan dengan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Bahwa Direktur PT DPP disertakan berdasarkan pasal 55 dikarenakan ia telah melakukan penyertaan dalam tindak pidana dikarenakan memberi keuntungan kepada mantan Menteri KKP. Lanjut. Status kasus saat ini. Edi ditetapkan sebagai tersangka dalam penuntutan kasus suap pengizinan benih lobster dan masih dalam tahap penyidikan. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Apa ada boleh bertanya? Boleh. Sesi pertanyaan sudah bisa dibuka ya. Silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya izin bertanya. Saya Fatimah Zahra. Dalam pasal 55 ayat 1 KUHP itu kan berarti pelaku tindak pidana itu bukan orang yang melakukan saja, tapi yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Tapi apakah hukumannya itu sama rata atau berbeda-beda ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Fatimah atas pertanyaannya untuk kelompok 2. Ada lagi yang ingin bertanya?
Nampaknya tidak ada Kak Vika. Baik, kalau begitu bisa dijawab pertanyaannya mulai dari kelompok 1 mungkin. Silakan pada kelompok 1. Ya, jadi saya mau jawab pertanyaan yang ditanyakan ke kelompok 1. Tadi pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Bimbi. Bagaimana cara mengatasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang pejabatnya itu beliau tuh lupa tentang pendidikan anti korupsi. Pokoknya intinya mengatasi korupsi yang udah terjadi yang terjadi di pejabat, di kalangan pejabat gitu. Nah, kalau misalnya udah di kalangan pemerintahan itu ada 2 solusi. Yang pertama itu pengawasan yang ketat. Kan sekarang kan ada KPK dan ada Badan Pengawas Keuangan. Jadi misalnya kalau ditemukan rekening-rekening yang gendut yang tidak jelas, yang nggak masuk akal, itu bisa langsung di diinterogasi lah yang pemilik rekeningnya itu. Terus yang kedua itu hukum yang tegas yang kayak tadi supremasi hukum. Hukumnya ini harus tegas, tidak memihak pihak manapun dan yang tentunya nggak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan kemarin kan sempat diusulkan ya kalau misalnya yang korupsi mengenai dana bantuan sosial untuk korban terdampak pandemi itu hukuman mati. Itu setuju banget karena dengan berlakunya hukuman tersebut diharapkan kalau ada yang mau korupsi itu mereka takut untuk melakukan korupsi dan bisa membuat pokoknya yang penting koruptor tuh bisa jera gitu, nggak mau melakukan itu lagi. Karena dari dulu tuh Indonesia tuh masih belum bisa lepas dari yang namanya korupsi, terutama di Kementerian Sosial yang dari dulu itu banyak banget korupsinya. Ya, sekian jawaban saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Apa udah jelas, Bimbi? Ya udah jelas. Ya, Makasih ya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fabian yang mengenai apakah ada faktor partai yang bikin orang cenderung korupsi atau menjadi lebih kebal hukum dan sebagainya. Sebenarnya yang namanya korupsi itu tidak memandang partai apa, tidak memandang dia suku mana, tidak memandang umur berapa pun nggak mandang, karena bahkan di antara kita pun kita juga bisa korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu kan kita mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri kan, bahasanya kayak gitu. Berarti korupsi belum tentu pejabat. Korupsi seperti yang tadi kita contohkan, ada namanya pihak swasta. Pihak swasta kan dia bukan pemerintah, dia bukan pejabat, dan dia tidak berdasarkan dari partai apa. Tapi dia masih aja bisa melakukan korupsi. Berarti belum tentu dong orang yang memiliki partai, bahkan kalaupun ada pejabat non-partai pun juga bisa dia melakukan kasus korupsi. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mengenai faktor partai yang menjadi orang untuk cenderung korupsi. Mengenai yang tadi mentionnya kebal hukum apa enggak, karena kita kan karena kebal hukum itu kan ya, kebal hukum kan kita nggak tahu gitu loh. Kayak nggak tahu apa yang ada di depan layar kan. Kita sebagai masyarakat umum hanya tahu faktanya itu yang berdasarkan dengan apa yang tertampak di layar. Mengenai orang kebal hukum apa enggak kan itu urusan di belakang kan, urusan kayak belakang layar, sehingga ya itu kayak saya belum bisa memberikan pernyataan apakah faktor partai bisa kebal hukum atau enggak, karena ya tadi sebenarnya kalau kebal hukum kan bukan karena partai tapi karena adanya pihak swasta yang mendukung. Itu pendapat saya sama tambahan tadi. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi? Cukup. Ya, sudah cukup Mbak ini. Makasih ya. Baik, sesi tanya jawab pertanyaan kita tutup ya. Selanjutnya lanjut ke presentasi kelompok 3. Kepada kelompok 3 bisa mulai share screen-nya.
Vika, kelompok 2 belum jawab pertanyaan. Iya maaf. Sebelum silakan pada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Mau jawab pertanyaannya Fatimah. Pertanyaannya kan dari pasal 55 KUHP ayat 1. Sebentar. Mau jawab pertanyaan Fatimah, di pasal 55 ayat 1 KUHP itu kan nggak cuman orang yang melakukan pelanggaran, tapi yang nyuap dan nyuruh juga kena sanksi. Itu hukumannya sama rata atau beda-beda. Menurut hukum acara pidana, bentuk syarat penyertaan pidana itu dibagi 4. Ada pembuat pelaksana, pembuat penyuruh, pembuat peserta, dan pembuat pengembang, dan hukumannya itu diatur sesuai dengan kefatalan perbuatan mereka masing-masing, dan jumlah hukumannya itu diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terima kasih. Baik, berarti beda-beda ya? Iya, beda-beda, tergantung fatalnya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait materi yang sudah disampaikan? Kalau tidak ada, bisa langsung lanjut ke kelompok 3 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prostitusi di kalangan artis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Aji Prasetyo dengan NIM 1801620126, Bagus Fahmi Ardiansyah 1801620059, Fabian Destrariono Farelli 136, Ridwina EKW 121, Yanisa 140, dan Vika 110. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan biografi dari Jenderal Sudirman oleh Aji Prasetyo.
Waalaikumsalam. Ini slide-nya. Jenderal Sudirman memiliki nama asli Raden Sudirman. Lahir di Purbalingga, Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Jenderal Sudirman memiliki ayah bernama Karsit Kartawiraji dan ibu bernama Siem. Namun sejak kecil ia sering tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Lalu Jenderal Sudirman memiliki saudara bernama Muhammad Samingan serta seorang istri bernama Alfiah dan memiliki 7 anak bernama Didi Suciati, Didi Pujiati, Taufik Effendi, Titi Wahyuti Satyaningrum, Didi Prapiastuti, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Ahmad Tidarwono. Next. Dalam dunia pendidikan, Jenderal Sudirman pernah bersekolah di Sekolah Taman Siswa, lalu HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, namun tidak tamat, dan juga di Pendidikan Militer PETA di Bogor. Seumur hidupnya, Jenderal Sudirman pernah berkarir menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap, Komandan Batalion di Kroya, Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel, dan Panglima Besar TKR atau TNI dengan pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Dan Jenderal Sudirman pun banyak mendapatkan penghargaan, yaitu Jenderal Besar Anumerta Bintang 5 pada tahun 1997, Jenderal Besar Anumerta Bintang Sakti, Jenderal Besar Anumerta Bintang Gerilya, Jenderal Besar Anumerta Bintang Mahaputra Adipurna, Jenderal Besar Anumerta Mahaputra Pratama, Jenderal Besar Anumerta Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, dan Pahlawan Nasional Indonesia. Lalu ada jasa-jasa Jenderal Sudirman untuk Indonesia. Yang pertama, beliau berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah sangat besar di Banyumas tanpa pertumpahan darah. Lalu, berhasil mengordinir penyerangan terhadap sekutu sehingga musuh meninggalkan Ambarawa. Lalu, memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru dari atas tandu sampai perang kemerdekaan selesai. Selanjutnya, latar belakang prostitusi online di kalangan artis. Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, di antaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun, selain itu, terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Kasus prostitusi online adalah salah satu bentuk kejahatan, yakni bentuk pertukaran hubungan seksual dengan uang, dan hal ini tidak asing lagi didengar bagi kita dan sebagian besar terjadi di kalangan artis. Maraknya prostitusi online di kalangan artis kemungkinan terjadi karenanya tergiur bayaran yang mahal dan cepat. Tuntutan gaya hidup yang terkesan mewah dan glamor sudah menjadi latar belakang ekonomi dan kondisi sosial di kalangan artis. Akibat pemenuhan gaya hidup yang begitu tinggi, hal tersebut secara tidak sadar membuat para artis tergiur untuk melakukan prostitusi. Terciptanya selebritas WA dan model AS menguak fakta adanya selebritas yang terlibat dalam prostitusi daring. Mereka menggunakan jalur media sosial sebagai alat pemasaran.
Ada anggapan melacur telah sejak lama diketahui sebagai pekerjaan sampingan banyak selebritas, terutama dari golongan kelas menengah ke bawah. Namun, saat ini terjadi pergeseran sosial akibat faktor lingkungan. Menjadi PSK dianggap mampu memenuhi kebutuhan prestis atau gengsi yang membuatnya justru bangga ketimbang memanggul aib. Tanpa ada tuntutan ekonomi yang ingin terlihat modern dan tak kalah bersaing, akhirnya menjajal dunia prostitusi, terlebih pada selebritas. Fenomena prostitusi merupakan cara menjaga eksistensinya sebagai orang populer. Mereka butuh banyak biaya agar tak kehilangan pamor. Prostitusi selebritas juga dipicu tingkat popularitas pesohor itu sendiri. Semakin terkenal, Meski demikian, Fabian bisa dilanjutkan. tak bisa dimungkiri bahwa konsumen PSK yang makmur secara finansial bisa rela membuang uang demi memenuhi faktor psikologis. Singkatnya, semakin sulit didapat, semakin laki-laki merasa tertantang dan tak segan mengeluarkan uang berapapun agar berhasil menaklukkan tantangan. Maraknya prostitusi daring lantaran lemahnya penegakan hukum dan ringannya hukuman sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kurangnya sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki kepolisian juga menjadi kendala dan dapat menjadi faktor dalam maraknya terjadi kasus ini. Hukum yang mengatur prostitusi online. Dalam prostitusi online, pekerja seks bisa terkena pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. Karena untuk melakukan pekerjaannya, mereka menyebarkan konten online yang bersifat asusila, bukan pelacuran, melainkan karena menyebarkan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik. Demikian juga dengan para pelanggannya. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirimkan oleh pekerja seks kepadanya, maka ITE tersebut. Next. Selanjutnya solusi. Di masa kini, pandangan masyarakat mengenai prostitusi sudah mulai dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan bukan hal yang memalukan. Hal ini membuat berbagai langkah pencegahan semakin sulit untuk dilakukan. Masyarakat sudah kurang memusingkan permasalahan dan pekerjaan orang lain. Pemerintah bisa membuat regulasi untuk meminimalisir penyakit yang ditimbulkan oleh kegiatan prostitusi dan membuat efek jera bagi para artis yang melakukan prostitusi online. Harus dilakukan juga penangkapan terhadap penyalur yang menawarkan jasa artis tersebut. Perlu juga penanaman kesadaran diri dari para artis, sehingga tidak mudah terbawa ego dan memaksakan diri dengan kehidupan yang mewah. Sanksi yang berat belum tentu bisa memberi efek jera bagi para artis yang terlibat kasus prostitusi. Para artis yang melakukan prostitusi juga harus diberi hukuman yang tegas dan sesuai agar dapat memberi efek jera. Diperlukan pula adanya transparansi dari awak media yang memberikan informasi sebab banyak sekali pengalihan isu yang dilakukan untuk menutupi kasus prostitusi yang menjerat artis terkait. Maaf, tadi sinyalnya. Iya, bisa dilanjut aja, Pian. Udah belum? Untuk membaca kesimpulan. Sekarang kesimpulannya? Iya. Ada slide-nya dibalikin satu. Benar. Kesimpulannya, maraknya prostitusi online di kalangan artis dilatar belakangi oleh tuntutan gaya hidup yang cenderung mewah dan glamor. Mahalnya bayaran yang dikeluarkan dan prosesnya yang tergolong instan membuat para artis tergiur untuk melakukan prostitusi online. Untuk mempertahankan pamor di dunia hiburan,
Banyak artis yang memilih jalan pintas agar bisa terus eksis di dunia hiburan. Solusi yang harus dilakukan dalam penanganan kasus prostitusi di kalangan artis ini diantaranya dengan pembuatan regulasi oleh pemerintah untuk meminimalisir kegiatan prostitusi di kalangan artis. Selain itu, perlu juga dilakukan penangkapan terhadap penyalur, serta pemberian sanksi yang tegas dan sesuai agar pelaku prostitusi tersebut jera. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, bisa disimpan dulu untuk disampaikan di sesi tanya jawab kedua. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Ya, kepada kelompok 4 bisa langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Selvagania Aveli. Keempat akan mempresentasikan tentang mahalnya biaya pemilihan kepala daerah, tapi ramai yang mencalonkan diri. Anggotanya ada Adonistira Hidayatullah, ada Berliana Imelda, Farah Amalia Salsabila Putri, Meizara Anissa Putri, Rahma Alia, dan Dalvagania Aveli. Next. Selanjutnya ada pembacaan biografi yang akan dibacakan oleh Rahma Alia. Terima kasih Bapak. Pahlawan Nasional Republik Indonesia almarhum Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Beberapa jasa kenegaraan Gubernur Papua keempat ini termasuk pengusulan nama Irian, yang berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah paling timur Republik Indonesia, serta partisipasinya dalam Konferensi Malino 1946 yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pada 10 Juli 1946, pahlawan Trikora ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Lukas Rumkoven. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi Utara sebagai salah satu anggota delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Malino 1946 dan tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam konferensi yang sama juga, nama Irian diusulkan Frans Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Kaisiepo sendiri terus berjuang menyatukan Irian dengan Republik Indonesia pada 1960 dan pada 1969 usahanya terbayar dengan masuknya Irian sebagai provinsi paling muda di Indonesia. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR Republik Indonesia sebelum akhirnya menjabat menjadi anggota Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 hingga 1979. Pada 10 April 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frans Kaisiepo, meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Di samping anugerah Trikora, nama Kaisiepo juga diabadikan menjadi Bandar Udara di Biak. Berdasarkan putusan Presiden nomor 77-TK-1993, nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai salah satu deretan pahlawan nasional Indonesia disertai penganugerahan Bintang Maha Putra Adi Pradana kelas 2. Next. Latar belakang. Diperlukan dana yang cukup besar bagi calon kepala daerah untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
Dana yang besar tersebut diperlukan untuk mendapatkan dukungan parpol. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan partai politik untuk mengikuti pemilu, mereka kemudian meminta ganti kepada calon kepala daerah tersebut. Selain itu, dana yang besar juga diperlukan untuk kepentingan berkampanye seperti spanduk, pamflet, pin, brosur, konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, hingga membayar saksi di tempat pemungutan suara atau TPS. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Baik, karena Farahnya tidak ada, boleh dilanjutkan aja oleh Mizara. Oke, selanjutnya mengapa banyak yang mencalonkan diri? Yang pertama, itu motivasi status sosial. Orang yang menjabat kepala daerah menduduki hierarki sosial yang tinggi. Dia akan dihormati, dipuja, dan dipuji oleh banyak orang. Kemudian motivasi kekuasaan. Dengan kekuasaan yang melekat kepadanya, dia bisa melakukan apa saja. Ingin keluar negeri kapan saja, memecat pegawai kapan dia mau, dan memilih orang yang dia senangi untuk diangkat pada jabatan tertentu. Next. Yang ketiga, motivasi fasilitas negara. Sebagai kepala daerah, seseorang bisa mendapat mobil mewah, tunjangan pendapatan yang melimpah, dapat rumah dinas, dan perabotan-perabotan mewah, dapat pengawalan ajudan, dapat pengawalan patwal di jalan. Kemudian motivasi ekonomi, menjabat kepala daerah akan berpotensi menjadikan dia kaya. Meski tidak korupsi, dia akan tetap kaya karena pendapatannya datang dari segala arah. Next. Yang kelima, motivasi membangun negara. Meski populasinya sedikit, ada juga yang bermotivasi untuk membangun daerahnya. Adanya kepala daerah maupun korupsi dipengaruhi motivasi memperkaya diri. Solusinya yaitu 1. Melakukan pilkada secara tidak langsung. Karena dengan melakukan pilkada secara tidak langsung, kita dapat menghemat biaya atau anggaran untuk pilkada. Karena tidak perlu mengeluarkan biaya saat bertatap muka sama masyarakat. Dengan melakukan ini, maka tidak akan ada penyalahgunaan APBD dan dapat membantu untuk menghilangkan potensi konflik di kalangan masyarakat. 2. Melakukan pilkada secara serentak. Karena dengan melakukan pilkada secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia agar bisa menciptakan efisiensi biaya. Anggarannya dialokasikan melalui APBN atau APBD dengan berbagai pembatasan terkait standar dana penyelenggaraan, pengawasan plus dana keamanan secara lebih terperinci dan pembatasan dana kampanye. Selanjutnya adalah dibutuhkannya ide-ide dan program nyata dari pencalon. Seiring dewasanya politik di Indonesia, masyarakat sudah memahami mana calon yang berkualitas terlepas dari politik uang dan praktik kotor lainnya. Selain itu, terjadi pergeseran tren kesukaan masyarakat. Sekarang muda-mudi dan kaum milenial lebih dipandang karena memiliki pemikiran yang lebih inovatif dan maju dibandingkan calon-calon yang sudah berumur. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan adalah untuk mencalonkan diri dengan menjadi kepala daerah tidak harus memiliki modal yang besar. Yang diperlukan adalah ide-ide yang program kerja yang nyata untuk membangun daerah. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu dana kan di dalam pencalonan. Kan untuk biaya-biaya internal yang nantinya akan banyak digunakan, ya, dukungan parpol juga dibutuhkan untuk mengganti uang rakyat dalam ongkos keperluan kampanye. Dan untuk alasan kenapa banyak yang mencalonkan itu, pertama motivasi
motivasi kekuasaan, motivasi fasilitas negara, motivasi ekonomi, dan yang terakhir motivasi bangun negara. Di mana alasan-alasan ini keperluan diri sendiri dari dan solusinya itu yang pertama secara tidak langsung melakukan dan dibutuhkannya dari calon. Boleh di next. Sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan. Boleh bertanya? Boleh. Baik, Ya. dibuka sesi tanya jawab selanjutnya. Untuk pertanyaan bagi kelompok 3 dan kelompok 4, silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, ya. Saya ingin bertanya dong. Silakan Sri Purbalini. Ya. Ya baik. Jadi saya mau bertanya, kan tadi kelompok Anda memberikan 3 solusi kan. Salah satu yang poin saya itu solusi 1 melakukan pilkada secara tidak langsung. Bukankah itu jadinya keluar dari asas luber-jurdil ya? Padahal kan yang namanya pemilu atau pilkada atau pemilihan itu sendiri harus dilakukan secara luber-jurdil. Gitu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya ke kelompok 3 boleh? Boleh, silakan. Silakan Nadis. Tadi kan kelompok 3 tema tentang prostitusi ya? Iya. Saya tanya, apakah orang yang menggunakan jasa prostitusi itu juga harus dihukum? Terutama jika pemakai jasanya itu pejabat. Karena hukum itu kebanyakan yang diproses itu penyedia jasanya aja, sama artisnya. Pemakainya itu nggak dihukum. Jadi pemakai jasanya itu lebih baik dihukum atau tidak, terutama kalau yang melakukan itu pejabat. Terima kasih. Iya, bisa langsung dijawab aja ya. Jadi, kalau untuk pendapat dari kelompok kami, bagi orang yang memakai jasa prostitusi tersebut, apalagi itu seorang pejabat, seharusnya sudah sepatutnya dihukum. Namun untuk hukum yang ada di Indonesia itu belum ada yang secara lugas menyampaikan bahwa orang yang menggunakan jasa prostitusi itu dihukum. Dari sini saya membaca kasus dalam klinik hukum yang berjudul Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK. Dijelaskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa atau germo atau mucikari berdasarkan ketentuan pasal 29, pasal 506 KUHP. Namun, ada juga pasal yang bisa menjerat pengguna prostitusi tersebut bagi orang yang sudah menikah. Di sini bisa dilaporkan dengan jerat pasal perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Jadi nggak harus pejabat aja, tapi semua orang yang sudah menikah itu bisa dijerat pasal. Tapi kalau untuk kayak tertentu, mau itu secara umum untuk dijerat setiap pengguna yang menggunakan jasa prostitusi tersebut, kayaknya kalau untuk regulasinya di Indonesia masih kurang. Jadi itu aja sih yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Apakah sudah jelas jawabannya, Adis? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya boleh kelompok lain untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan.
Jadi kan tadi di di presentasi kan kita menyebutkan secara tidak langsung. Maksudnya ini kan kalau kita lihat dari asas luber juril kan lu-nya itu kan langsung kan. Arti lu sebenarnya di sini adalah langsung tidak boleh diwakilkan. Nah, maksud kita tidak langsung di PowerPoint itu adalah bisa aja kita kayak di pandemi ini kita jadi kayak nggak datang kayak pakai mail gitu loh kayak di luar negeri itu kan tetap langsung kan nggak diwakili. Tapi bisa juga pakai mail gitu. Nah, itu kan tetap langsung nggak diwakilin. Ngerti nggak? Berarti sifatnya secara langsung hanya saja tidak on the spot gitu. Iya, untuk memangkas APBD yang kayak kotak suara, apa tuh yang kayak gitu-gitu Tapi yang kan tahun ini listrik. ternyata anggarannya lebih banyak, gara-gara padahal dia tidak dilokasi. Di kata-kata pilkada tahun ini pilkada paling sulit yang pernah ada dan paling mahal. Itu masih baru aja kali, belum terbiasa. Tunggu aja tahun depan. Baik. Ya, Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kecerot. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai isu-isu yang sedang hangat selama akhir tahun, yaitu mengenai korupsi dari Kementerian Sosial, korupsi dari Kementerian Kelautan, prostitusi online di kalangan artis, serta mahalnya biaya pemilihan kepala daerah. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa isu permasalahan yang terjadi di Indonesia terjadi dikarenakan oleh banyak faktor. Oleh karenanya, diperlukan adanya berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik solusi yang dilakukan oleh pemerintah maupun solusi yang ditangani bersama oleh masyarakat umum. Diharapkan pula dengan adanya isu-isu dan permasalahan yang terjadi di Indonesia, dapat membuat dan mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia dan tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bersama. Baiklah, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.